PPKM darurat hampir pasti akan kembali diperpanjang. Pelemahan ekonomi akibat pembatasan mobilitas ini tentu akan berdampak panjang. Salah satunya adalah pelemahan ekonomi yang berujung ambruknya kinerja perusahaan. Bagaimana investor sebaiknya memilih saham di kondisi seperti ini? Berikut analisis dari Edward Suryajaya, Senior Investment Analyst Infovesta. Kalau untuk dampak secara keseluruhan ya dari pandemi, kita bisa lihat bersama ya, setelah PPKM darurat ini diberlakukan, kasusnya itu gak turun, malah ada kenaikan. Kemarin juga saya sempat baca satu artikel dari luar yang menyebutkan bahwa Indonesia ini sudah jumlah kasus hariannya itu udah meningkat melebihi India gitu kan, disebut sebagai epicenternya kasus COVID di Asia. Cukup serem juga gitu. Nah, memberikan dampak negatif ya, baik dari sisi fundamental maupun dari sentimen. Nomor satu dari sisi fundamental sendiri, tentu saja kekhawatiran terkait dengan jumlah kasusnya tidak turun itu kan mengakibatkan aktivitas ekonomi itu kan melambat. Yang nomor dua, lanjutannya dari aktivitas ekonomi melambat adalah perusahaan-perusahaan akan terdampak. Jadi kayak kalau kita ingat di awal pandemi itu kan perusahaan-perusahaan kan kemudian terdampak ya, keuangannya kemudian kena gitu, sehingga apa yang terjadi, kreditnya harus sampai untuk terutama yang sama bank itu harus direstrukturisasi, itu satu. Kita juga sempat lihat ada beberapa kasus gagal bayar untuk di surat hutang, baik bentuknya obligasi atau MTN. Dengan sentimen sekarang, sentimennya kemudian kan terhadap pasar modal, khususnya di Indonesia, yaitu ya kemudian belum kelihatan ada sentimen yang positif gitu, yang kemudian bisa membawa dana, terutama dana dari luar, dari asing itu untuk masuk kembali ke Indonesia ya. Kalau saya lompat sedikit ke driver positifnya ini ya, kalau kita lihat ya kebetulan yang ada nih ya untuk saham-saham berbasis teknologi aja nih kan, ini yang mungkin masih bisa memberikan sentimen positif ke pasar. Selain itu kalau menurut saya belum ada yang signifikan untuk bisa jadi driver pasar untuk bergerak naik secara signifikan. IHSG betul tidak parah, itu fakta yang menarik gitu kan. Tapi ada fakta lain di mana kalau kita lihat indeks LQ45 gitu, itu sekarang kan malahan posisinya negatif. Itu berarti saham-saham blue chip yang selama ini memang menjadi motor penggerak utama IHSG, dan juga saham-saham yang biasanya diminati oleh investor asing gitu kan, harganya lagi tertekan. Yang menopang IHSG ya itu mungkin bukan saham-saham blue chip, malahan saham-saham yang second liner. Saham-saham seperti itu bukan investor asing yang masuk gitu kan. Investor asing harusnya porsinya tidak terlalu besar. Saham-saham itu kan biasanya lebih volatil. Kalau kita bicara fund manager, otomatis balik lagi ke filosofi investasi masing-masing fund manager ya, saya rasa ya. Jadi kalau fund manager yang tetap punya filosofi value investing misalnya gitu, di mana mereka tetap berusaha untuk identifying saham-saham yang sebenarnya secara core bisnisnya bagus, tapi mungkin saat ini lagi tertekan karena pandemi, ya mungkin mereka tetap akan stay di sana gitu kan ya. Jadi sambil ya mungkin menunggu waktu gitu kan, kapan roda ini akan berputar lagi. Itu kan selalu di kayak ilmu standar keuangan kalau kita belajar gitu kan, ada yang namanya value investing, ada yang namanya growth investing. Value investing cari yang under value, growth investing cari yang potential growth-nya gede. Saham-saham yang lagi melaju sekarang ini bisa cenderung untuk mengkategorikan mereka itu sebagai saham-saham growth gitu ya, dimana investor membeli bukan karena kondisi mereka sekarang, tapi karena menilai bahwa potensi dari perusahaan tersebut ke depannya itu akan baik. Nah, kembali lagi ke filosofinya manajer investasi ya, mereka sejak awal apakah masih percaya value investing atau sekarang mereka memulai beralih ke growth investing? Saya tidak bisa bilang ada yang benar ada yang salah ya. Paling tidak sekarang mungkin saham-saham yang seperti itu lagi melaju kencang, bukan berarti mereka akan naik terus gitu kan. Sebaliknya saham-saham yang under value tadi ya bukan berarti bahwa akan terus di bawah. Kalau dari kami ya lebih suka mix sedikit ya. Kalau misalnya yang growth naik ya kita tidak ketinggalan ya, sebaliknya kalau yang growth lagi turun, value yang naik juga kita juga dapat kembali. Ini agak cocok
cocokkan juga dengan karakter masing-masing investor gitu. Dalam arti apa? Dalam arti gini, kalau Anda misalnya fund manager atau investor, mau institusi atau retail itu masih memegang pakem value investing gitu, ya pertanyaannya sekarang Anda siap nggak lihat saham Anda ini harganya nggak kemana-mana dalam satu tahun, mungkin bahkan 2 tahun ke depan. Kalau misalnya gerah gitu, misalnya fund manager kan mereka mungkin akan dievaluasi kan kinerjanya. Saat ini kan yang lagi kenceng kan mungkin bukan saham-saham yang value investing tadi gitu kan, saham-saham yang laporan keuangannya masih nggak terlalu oke, tapi harganya udah naik kenceng. Kembali lagi ke masing-masing investor itu memegang filosofi tertentu itu apakah masih sesuai dengan kondisinya atau tidak. Kalau menurut saya sih terhadap sektornya dulu ya. Ya, jadi kan saham-saham yang sekarang ini lagi naik kan kalau kita lihat kan ada kesamaan ya, semuanya kan berbasis digital gitu. Nah itu dimana yang new economy itu kan kemudian disinyalir ya mereka yang akan dalam tanda kutip lebih resilient, mungkin mereka punya bisnis model ini kan di-develop dalam kondisi pandemi, di mana ya berarti mereka mungkin sudah bisnis modelnya mungkin sudah beradaptasi dengan pandemi. Sedangkan yang old economy udah mature, udah semua SOP-nya udah tertata, kemudian terjadi disruption karena mereka sudah keburu, sudah stable gitu, mereka mau melakukan penyesuaian juga mungkin menjadi lebih lambat. Selanjutnya dari sana ya kita kemudian masuk ke masing-masing emiten. Nah, kalau di sini jujur aja saya harus ngomong kita belum punya satu standar yang khusus ya terkait ini bagus atau ini jelek gitu terkait saham-saham di new economy itu. Kalau dari evaluasi atau rasio-rasio keuangan yang umumnya investor lihat itu kayak price earning ratio atau price to book value gitu atau return on equity, itu kan nggak masuk semua, betul lah. Jadi kan kita memang mesti evaluasi masing-masing emiten secara spesifik, strength-nya di mana, weakness-nya di mana. Misalnya contoh kayak yang baru mau IPO ini ya, Bukalapak gitu ya. Meskipun kategorinya sama-sama e-commerce gitu ya, tapi kalau melihatnya ya strength-nya Tokopedia atau Goto yang akan IPO selanjutnya gitu kan, mungkin itu kan berbeda sekali. Jadi saat ini menurut saya yang bisa kita lakukan ya kita mencoba untuk melihat masing-masing dari perusahaan itu sendiri, evaluasi sendiri prospeknya kira-kira kedepannya gimana dengan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing institusinya atau masing-masing emitennya.